pertemuan ketiga ini kita membahas PetriNet secara khusus gitu ya. Jadi PetriNet ini dinamakan Signal Interpret PetriNet atau SIPN. Jadi ada banyak jenis PetriNet, ada Call PetriNet, Real-Time PetriNet, macam-macam. Ya, nah, tapi kita khusus bahas SIPN. Kenapa SIPN? Karena SIPN ini memang dimaksudkan untuk memodelkan logika sistem yang terkait dengan nanti kita bisa convert dia atau interpretasi dia ke dalam bahasa pemrograman ladder. Jadi ini terpisah sebenarnya ladder diagram dan SIPN. Tapi SIPN membantu kita untuk memahami, gampang mengevaluasi, mengrekonfigurasi sistem yang kita bangun. Nah, tetapi juga kita tidak gampang gitu mengimplementasikan dalam ladder diagram. Kenapa? Kenapa ladder diagram? Karena ladder diagram ini yang banyak digunakan pada pemrograman PLC. Sedangkan PLC apa? PLC itu pemrograman yang banyak juga digunakan untuk alat kontrol untuk di industri ya. Terus sebentar saya coba hidupkan. Oke. Baik, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang representasi dia punya matematika ya. Jadi kalau kita lihat SIPN ini terdiri dari beberapa tuple. Tadi PetriNet asli yang minggu lalu kita bahas itu memiliki 3 tuple plus penandaan awal. Jadi ini place P, T itu transisi, F itu arch, awal panahnya ya. N0 itu adalah penandaan awal yang pertama kali ya. Kemudian nanti ini dijelaskan di sini, I adalah set terbatas tidak kosong sinyal masukan logika. Jadi I ini berkaitan dengan nanti input di rack PLC. Jadi di set di sini. O itu adalah set terbatas yang tidak kosong dari sinyal keluaran logika. Dengan I irisannya itu tidak bukan kosong. Jadi kalau jangan sampai I-nya tidak ada, outputnya tidak ada gitu kan. Kalau inputnya tidak ada, outputnya tidak ada, apa yang mau dikontrol gitu kan? Ya, itu terkait dengan rack input output ya nanti di modulnya. Kemudian sebuah pemetaan ya, P ini itu sebuah pemetaan mengasosiasikan setiap transisi dengan sebuah kondisi penembakan atau firing. Jadi ini P ini menandakan bahwa kondisi place, kalau kalian pelajari minggu lalu ya, kondisi place itu apa? Kemudian transisinya enable nggak? Kalau transisi enable, maka token itu bisa pindah dari satu place, namanya pre-place. Pre-place itu sebelum transisi. Place itu bentuknya bulat. Transisi itu bentuknya balok gitu ya, atau garis. Sedangkan arch itu berbentuknya panah. Jadi token itu bentuk kayak token kecil gitu. Di dalam place ini, dalam bulatan ini, tidak bisa pindah ke post place. Post place itu place setelah transisi, dia tidak bisa pindah jika salah satu itu tidak terpenuhi. Pertama, jika tidak ada token dalam place sebelumnya atau pre-place, dan jika tidak itu kondisi dari transisi ini tidak enable. Misalnya di kondisi transisi kita sebutkan untuk menghidupkan lampu itu harus saklar 1 ditekan. Jadi selama saklar 1 tidak ditekan, token di P1 misalnya, P1 menandakan lampu off, itu tidak akan berubah eventnya, tidak akan berubah statusnya, lampu itu masih tetap off sampai saklar 1 tekan. Nah, ketika saklar 1 tekan, maka kondisi lampu juga off itu, maka token itu akan pindah ke P2. Oke, nanti kita lebih bagus di contohnya ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ini, ya omega kita lihat M, ini penandaan. Ya, omega kecil kita lihat ini semua pemetaan mengasosiasikan setiap place dengan keluaran. Nah, keluarannya apa? Bisa 0, ya. 0, logika 0, kalau kalian pernah mengikuti logika 1 atau don't care. Don't care itu artinya dia tidak mengubah, tidak misalnya kondisi 1 tidak dibiarkan aja tetap 1. Gitu. Tidak misalnya tidak ubah menjadi 0. Jadi misal lampu kondisi 1. Kalau kita kasih perintahkan don't care, maka biarkan aja tetap gitu ya. Nah,
Kemudian oke, omega M. Nah, ini bisa ya, minus ya, C10 atau konflik ya. Ya. Nah, konflik inilah yang kadang-kadang tidak boleh terjadi dalam logika. Jadi sehingga kita bisa apa namanya, mengevaluasi sistem kita apakah ada konflik atau tidak. Oke. Nah, ini mungkin saya lewati ya. Ini kalian bisa baca nanti ya. Bisa baca. Ini bahannya mirip dengan sebelumnya yang pernah saya kasih ya pada semester sebelumnya, tahun lalu ya. Cuma ada beberapa penambahan ya. Ini kurang lebih sini. Jadi sebuah transisi enable ini dinamika pada patternnya tersebut ya. Sebuah transisi enable jika pre-place ditandai dengan dan close-place-nya tidak. Gitu ya. Ini bingung gimana nanti baiknya di gambar itu contohnya nanti ya. Yang agak susah menjelaskannya di sini. Nanti kita lihat contohnya. Nah, tapi kalian perlu tahu bahwa enable di sini berarti apa? Transisi enable jika pre-place-nya ditandai. Jadi place sebelum transisi itu ditandai gitu. Sedangkan di post place-nya itu tidak ada token. Jadi kalau post place-nya, place setelah, jadi kan ini pre-place. Jadi bulatan itu menuju, panah menuju transisi. Dari transisi, panah menuju place yang lain, bulatan yang lain. Nah, jadi ketika ada token di place 1 katakanlah ya, place 1, dia tidak akan bisa pindah ke place 2 ketika di place 2 itu ada tokennya. Ini maksud yang kedua ini. Ya. Begitu juga dia tidak bisa pindah ketika transisinya tidak enable. Jadi harus dua itu dipenuhi. Jika beberapa transaksi dapat menembak itu artinya apa? Token bisa pindah dari satu place ke place yang berikutnya, itu artinya firing. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau kalian baca-baca literaturnya namanya fire, itu dia menyebutnya firing. Mereka menembak secara simultan. Ya. Kemudian proses penembakan atau firing ini diiterasikan sampai sebuah penandaan stabil atau dicapai iteratif firing dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa baca lah ini. Kemudian proses penembakan bekerja sebagai berikut. Place masukan tidak ditandai, place keluaran ditandai. Jadi place, jadi ketika place masukan atau pre-place itu dia pindah, masuklah dia ke post place-nya itu. Jadi place yang keluaran ditandai akhirnya. Ya, kemudian setelah kestabilan penanda bercapai, sinyal keluar dikalkulasikan. Lalu masukan baru deteksi dan proses. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk mendapat omega maka kita harus mendapatkan reachability graph, ya, graf ketercapaian. Dan PatternNet itu kita menganalisisnya dengan reachability graph atau RG, ya. Nanti kita situ lihat apakah ada logika yang konflik, gitu ya. Apakah ada logika yang tidak reversible itu bisa kembali ke posisi awal. Apakah ada apa logik, ada kemungkinan logik yang itu tidak. Apakah logiknya live itu artinya apa? Logik itu tetap bisa bergerak terus, tidak stuck gitu. Nah, kita ini bicara logik ya. Jadi kalau kita bayangkan satu industri, satu pabrik, dia punya logika, habis ini hidup, habis valve ini, proses berikutnya, habis proses berikutnya, proses selanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau ada konflik atau stuck di tengah-tengah akibat kesalahan logik, itu fatal gitu ya. Maka dia bisa dimodelkan dulu, bisa dianalisis dulu sebelum program, misalnya dalam hal ini program ladder diagram itu diterapkan, sehingga tidak dicoba di lapangan langsung. Jadi kita udah tahu logiknya. Masalah nanti sensornya rusak, itu lain cerita. Tetapi secara logik dia sudah benar. Ya. Omega MA pada semua penandaan MA yang diberikan dikalikan produk terhadap keluaran-keluaran pada semua place yang tandai ya. Bang. Jadi produk ini disebut komutatif, dia boleh x.y atau y.x gitu. Nah, idempotent x.x itu tetap x saja, tidak jadi x kuadrat. Ya. Jadi kalau misalnya lampu kalian hidupkan, kasih logika 1, katakanlah x-nya 1 ya. 1. Kalian hidupkan lagi 1, jadi itu tetap 1, tidak jadi 1 kuadrat. Tidak jadi on kuadrat. Nah, ini logika itu ya, logika on off ya. Nah, kemudian satu elemen. Ya, satu elemen. Misal don't care didotkan dengan kondisi awal. Jadi dia tetap kondisi X-nya. Kontradiktif. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang perlu kita lihat apakah ada kontradiksi
Jadi C ini misalnya satu minta satu minta hidupkan ya. Ini kondisi diminta satu minta 0. Jadi misalnya apa? Di Alpan mintanya 1 untuk menghidupkan lampu. Nah, ya, si Hansen mintanya 0. Jadi lampu bingung, kontradiksi kan. Sebenarnya saya ini diperintah apa gitu? Dihidupkan atau di-off-kan. Nah, ini tidak boleh terjadi pada saat yang sama. Nah, itu tidak boleh pada saat yang sama. Tetapi karena kerumitan logik, mungkin ini dari sub logik yang mana, yang satu lagi dari sub logik yang mana, ketemu di tengah-tengah, itu mungkin terjadi ketika dia minta logika satu, yang lain minta 0. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, 0 elemen, ya. Nah, jadi misal kontradiksi .x itu tetap kontradiksi, ya. Nah, jadi kalau kita bikinkan tabelnya kurang lebih seperti ini. Jika 1 x.y itu 1, ya. Jika 0 1 itu kontradiksi, 1 minta 0, 1 minta 1. Don't care 1 dia 1 keluarannya. C1 itu tetap C, contradiction. Ya, ini begitu juga nih. Nah, ya, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, sekarang misalnya contoh dosing tank. Ya, dosing tank itu tahu kan dosing tank? Dosing itu dia gimana ya? Cairan yang dialirkan tapi dia lambat. Jadi dia memberikan dosis gitu, dosisnya berapa gitu kan. Nah, setelah itu tutup gitu, valve-nya tutup dan seterusnya. Ini dosing tank. Dosing tank kita lihat sistemnya, kalau gambaran dari ini ada di waktu apa? Saya dulu kuliah di Kaiserslautern ya. Nah, ini di Jerman. Nah, itu belajarnya kurang lebih seperti inilah ya, untuk diminta bantu pembimbing saya. SIP ini adalah salah satu adalah yang mengembangkannya itu pembimbing S3 saya dulu, Georg Frey. Nah, ini kebanyakan materi itu diambil dari Georg Frey ya, dan beberapa materi dari saya. Nah, itu kurang lebih misalnya seperti ini. Kita punya ini apa? Ini sintaks yang biasa digunakan dalam proses ya. Jadi kalau kalian ada dapat dokumen itu pabrik dan sebagainya, atau sistem, biasanya itu biasa digambarkan seperti ini, kode-kode gitu ya. Ya. Ini level ya, level sensor atas, level sensor bawah misalnya. Ya. Nah, level sensor bawah, level sensor atas. Nah, kemudian apa? Kita lihat ini keterangannya sini. Jadi langkah pertama untuk mendesain sistem berbasis SPN adalah kita membuat daftar input outputnya. Tetapi harus kita punya gambaran sistemnya dulu, gitu, supaya nanti jangan sampai salah gitu. Tiba-tiba kodenya diubah, kita bingung kan? Nah, itu bahaya sekali. Jadi kode ini penting, karena kalau logika kita benar, tapi kita kodenya salah, sehingga kita menghidupkan komponen yang salah gitu, ya, nggak boleh terjadi itu. Itu sama. Ya, ini level 1, ini penuh, level 02 kosong mungkin ini. Jadi 02 itu gimana? 02 sini berarti bernilai 1 ya. Nah, artinya tangki tidak kosong. Tapi dia rendah dia. Dia bernilai 1 tapi rendah, tapi tangki tidak kosong. Tapi ke list ya, ini sensor ini tangki penuh gitu kan. Nah, lihat, kalian harus tahu mana yang menjadi masukan, mana yang menjadi keluaran. Nah, kalau ini berarti kita urutkan sinyal masukannya. I1, I2 ya. I2 itu apa? Tangki penuh, sehingga nanti kita tidak perlu tulis panjang-panjang ini di modelnya. Ya, I1, I2, I3 TIS, suhu di atas batas. Jadi ini ada sensor suhu juga, temperatur indicating sensor ya. Oh, ini kan level indicating sensor. Ini temperaturnya berapa? Jadi temperaturnya berapa itu di sensing juga. Dan I4 itu tombol start ditekan. Jadi kita punya 4 sinyal masukan. Jadi kalau saya bilang I1, nanti ketika di model saya bilang I1, kalian nanti kalau udah tahu I1 itu apa? I1 itu ya lihat di tabelnya ini. Nah, kalau dia bernilai 1, I1 bernilai 1, itu tandanya tangki tidak kosong. I2 tangki penuh, I3 suhu di atas batas. Ketika ini bernilai 1 ya, berarti suhu sudah di atas batas. Kalau bernilai 0, suhu masih di bawah batas, I3 ini. Yang diwakili TIS 01 ini.
Kemudian di 4 tombol start ditekan. Kemudian untuk sinyal keluaran itu ada 4 juga di sini. Kalau kita lihat valve ini pasti keluaran. Keluarannya apa? Keluaran ini kalau kita punya PLC itu dari PLC itu ada keluaran. Keluarannya dihubungkan ke aktuator. Kalau inputan itu tadi dihubungkan ke sensor. Jadi sensor itu alirannya masuk ke PLC informasi dan keluaran itu dari PLC keluar gitu. Jadi keluaran. Nah, itu ada 4 juga. Pertama UV 1.1. Nah, kalau bernilai 1 apa yang terjadi? Buka valve 1. Jadi kalau ini bernilai 1, jadi buka valve 1 artinya apa? Ini masuk nih, cairannya masuk sini. Nah, itu ya. Kalau UV 1.2 buka valve 2. Ya, buka valve 2, valve yang di bawah nih. Berarti produk yang di dalam nih, liquid yang di dalamnya dikeluarkan. Kalau valve 2-nya dikasih logika 1. Kemudian M, O3-nya, ini output 3-nya itu M. Berarti artinya kalau bernilai 1, motor on, mengaduk. Ini mengaduk. Ya. O4, UV 1.3, buka valve 3. Ya. Nah, artinya kalau 1.3 itu buka valve 3. Ya. Nah, ini nanti akan bisa dikendalikan dengan PLC. Jadi banyak sekali proses itu dikendalikan dengan PLC. Ya, nanti kalau mau tahu sedikit tentang PLC, nanti hari Senin jam 2 itu ada seminar mahasiswa bimbingan saya, seminar proposal itu, dia membahas tentang earloop. Earloop itu yang buat masker tuh. Dia waktu itu KP di salah satu perusahaan yang membuat masker ya untuk proteksi terhadap COVID ya. Nah, dia pemrogramannya PLC. Jadi dia mau ganti aktuatornya dengan servo dan sebagainya, tapi pemrogramannya tetap PLC. Nah, itu boleh kalian kalau nanti ada waktu bisa juga melihat, namanya Dwinda ya. Dwinda. Itu bisa lihat. Oke, kemudian model P3 ini gimana? Wah, ini jangan sampai bingung. Jadi modelnya gimana, Pak? Modelnya nih kurang lebih nih, ya. Jadi pertama P1, P itu place tadi seperti saya bilang ya, P itu place. Nah, ya, place. Nah, yang hitam tebel ini token, dia bisa pindah-pindah dia. Kok place ini tidak bisa pindah. Place itu tempat, ya tempat. Kayak yang saya bilang minggu lalu analoginya gimana sih Pak? Ya kayak kamu panah, ya misalnya archer kemana ya? Kamu panah, letak mata panahnya di mana di awal? Adalah di sini misalnya kamu berdiri di titik P1 lah kamu bilang P1. Nah transisi itu apa? Transisi ketika kamu punya anak panah dan ketika kamu melepaskan, dia tidak akan pindah anak panah ini ke sasarannya misal pohon lah ya, tak akan pindah sampai kamu melepaskan itu tali ini busur sehingga anak panah itu tidak. Nah, anak panah ini ada token. Nah, ketika dilepaskan, panahnya itu pindah dari satu place tempat saya berdiri, ke place lain yang adalah pohon. Nah, sekarang fokus dinamikanya sekarang bukan di saya lagi. Fokus dinamikanya kita lihat anak panah itu di pohon. Nah, jadi berpindah-pindah aja. Nah, jadi ketika token di sini berarti kondisinya adalah dia standby. P1 standby. Ini ada beberapa P, P1, P2, P3, P4, P5. Nah, saya ingatkan lagi bahwa P bawa arcs ya, panah nih, tanda panah ini tidak boleh ketemu sesama jenis. Jadi place, panah, place tidak boleh. Jadi place, panah, transisi. Ini transisinya P, transisi. Dari transisi tidak boleh ketemu transisi panahnya, harus ketemu place lagi gitu. Jadi itu tabu, atau kalau itu dibuat berarti itu sangat basic sekali kesalahannya ya, sangat fundamental. Kemudian kita omega P1. Nah, ini menandakan apa? Yang ada di place ini adalah output. Jadi kalau kita lihat nanti berarti tadi jadi output inilah ya, bukan input ya, ini output. Di P1-nya output ya. Berarti ada 4. Ada 4 berarti apa? Ini urutannya O1, O2, O3, O4. Ini kondisinya, kondisi logiknya.
Jadi dalam hal ini apa? O1 bernilai 0, O2 bernilai 0, O3 bernilai 0, O4 bernilai 0. Jadi semuanya 0. Artinya apa? O1 bernilai 0 berarti valve 1 tertutup nih. Karena kalau bernilai 1 kan terbuka. Berarti tertutup. O2, valve 2 terbuka, tertutup. Nah, O3 kondisi awal motor off. Nanti kok 1 baru dia on kan? Tapi karena 0 dia off. O4 berarti valve 3 ini tertutup. Ya, tidak terbuka. Nah, ini kondisi awalnya. Jadi ini kondisi pertama kali. Kemudian panah menunjuk apa? Dia ke transisi ini. Nah, transisi ini apa? Transisi ini menuju kedua place, kedua tempat. Jadi sekali menembak dia, langsung dua-duanya dapat nanti nih. Tidak boleh salah satu. Karena dia Dia paralel nih, ya. Dia langsung tembak dua-duanya. Ketika token ada dan kondisi di transisi ini enable kondisi ya. Nah, ini kondisi di transisi ini apa? Kita lihat kombinasinya ya. PT1 ya, kondisi pada transisi 1 ini maksudnya. Ya, PT1. Sama dengan apa? Nah, ingat, kalian harus mengenal sintaks yang baru. Kalau telungkup gini nih, ini N namanya. Hubungan N. Ya. Kalau yang ini itu not atau negasi. Kalau ini N. Kalau terbalik dari N menghadap ke atas kayak V gitu, itu OR ya. Jadi 3 itu perlu diingat. N ini ya. OR kebalikan terbuka, yang tanda ini tanda inversi atau not. Jadi artinya apa? Jadi untuk dia bisa aktif T1 atau transisi 1 ini ya, maka kondisi ini harus berlogika 1. Kondisi logik ini, kondisi input outputan ini. Artinya apa? Berarti I4 harus bernilai 1. I4 itu apa tadi? I4 itu tombol start ditekan. I4 ketika bernilai 1 tombol start ditekan. Berarti untuk memulai tombol start harus tekan. Tapi tidak cukup itu. N dulu. N not I1. Ya, ingat, ini hati-hati, ini tricky juga nih. Menjebak juga. N not I1. Berarti I1-nya sudah apa? I1-nya harus 0. Karena ketika I1 0, dinotkan jadi 1. Nah, hubungan N kan 1 semua baru D1. Jadi ini harus bernilai 1 nih, logika di sini totalnya. Ya. Nah, berarti I1 harus 0. Artinya apa? I1 harus 0 artinya apa? Kalau bernilai 1, dia tangki tidak kosong. Tapi kok bernilai 0, tangki kosong. Jadi harus kosong tangkinya. Ya. Nah ya, kemudian di-N-kan dengan not I2. Tapi ini logik tergantung kita, tergantung yang mau mendesainnya, tergantung deskripsi informal tadi, maunya gimana. Tetapi ketika kita mendesain, nanti siapapun kamu desain, tiba-tiba si A desain, oke, nanti tiba-tiba si A ini sibuk di mana, digantikan dengan orang lain yang mengerti Petri juga, misalnya. Oh, ini dia gampang sekali, udah paham dia bahwa logiknya seperti ini. Jadi tidak perlu diceritakan abstraksi lagi yang multi interpretasi, tetapi ini sudah strict, prosesnya sudah diketahui. Di-N-kan dengan not I2 di sini ya. Nah, I2 itu tangki penuh kalau 1. Tapi karena dia not, jadi I2-nya harus 0. Ketika I2 0 dinegasikan berarti 1. Jadi harus tangkinya itu tadi apa? Tangki tidak penuh, gitu ya. Oke. Nah, tangki tidak penuh. Oke ya. Nah, sekarang ketika transisi ini, kondisi ini terpenuhi, token sudah ada, maka dia bisa menembak. Ketika menembak itu menembak kedua-duanya, ke P2 dan P5. P2 ini apa? Filling, jadi mengisi. Nah, ketika filling ini apa terjadi? Output 1 bernilai 1. Apa itu? Ya sudah pasti valve ini bernilai 1. O1 kan valve ini. UV ini, valve ini. Bernilai 1 sehingga air mengalir, pengisian ke tangki ini, ya. Oke. Nah, sedangkan yang lain dinolkan. Yang ketiga O3 ini don't care karena dia tidak mengatur motornya, tetapi yang lain dipastikan harus 0. Baik valve 2 maupun valve 3. Ini harus 0. Jadi jangan sampai dikeluar gitu ya.
atau pemanasannya tunggu dulu. O2 kan ini kan pemanasan nih, ya. O3 pemanasan, O2 mengeluarkan. Nah, itu jangan dulu. Nah, harus off dulu, ya. Nah, ini perintah nih, ini keluaran, ya, keluaran PLC nanti, ya. Nah, kemudian apa? Steering. Pada saat bersama steeringnya hidup. Nah, steering itu pengadukan. Ya, pengadukan O3-nya bernilai 1, artinya pengadukan. Lihat O3 di sini bernilai 1, tapi dia tidak ada konflik. Karena tadi apa? Aturan kita 1. Ini O3-nya don't care. It's okay. Oke, kita kembali ke tadi, ya. Nah, misalnya 1. Yang satunya lagi don't care. 1 artinya. Tidak ada konflik kan? Kecuali 1 minta 1, 1 minta 0, ini konflik. Tapi tadi 1 dan don't care, maka dia, nah ini 1 di sisi yang sama, karena ini berjalan bersamaan. O3 ini 1, ini O3 sini don't care, maka dia kondisinya adalah 1, O3 ini. Oke, nah ini pun mulai berjalan. Ini tidak bisa nembak ke sini. Kenapa? Karena tengok ini ada dua place masukan. 1 P5, 1 P4. P5 sudah ada token, P4 belum ada token. Nah, ini yang disebut dengan sinkronisasi. Kok kalian lihat apa diskusi minggu lalu, apa itu sinkronisasi? Nah, ini dia steering terus tapi nunggu kondisi emptying. Kok kondisi emptying udah berjalan, ya, maka baru ini bisa nembak. Ketika nembak, yang tembaknya 1. Token 2 ini pindah menjadi kembali menjadi 1 lagi, tokennya pindah sini. Oke. Nah, ya. Oke, kemudian dia field. Oke, bisa T2, bisa T5 yang aktif, tergantung dari kondisi ini. Kalau I2 and not I3, ya, aktif, berlogika 1 di N kan, ya. I2 itu apa tadi? I2 itu tangki penuh, dan not I3. Not I3 itu artinya suhu di bawah batas. Nah, dia bisa pindah ke sini. Pindah ke sini berarti perlu heating, perlu pemanasan, karena suhu masih di bawah batas. Setelah ini berarti token tidak pindah sini lagi. Ini sudah dikunci, sudah belok ke sini. Jadi ini tidak dapat kesempatan. Ya. Jadi belok ke sini, logiknya ke sini. Ketika dia heating, nah dia ngecek lagi apakah I3, apakah temperatur sudah di atas batas. Jika yes, jadi ini ketika P3 aktif, yang lainnya 0 kecuali O4. O4 itu pemanasan. Jadi dia pemanasan itu dia membuka valve ini, valve uap panas nih, steam ini ke sekitar ini. Jadi valve-nya dibuka, steam masuk, jadi dipanaskan lah istilahnya. Cairan itu, ya. Nah, ketika sudah sampai 3, maka dia pindah ke P4 atau empty. Oke, kalau kita back kembali ke tadi, ketika P2 ada token, selain ke sini, dia punya pilihan juga ke sini. Nah, ternyata sudah panas gitu kan, ternyata sebenarnya udah panas. Ketika deteksi itu I2 penuh, I3 itu suhu sudah di atas batas, dia tidak perlu dipanaskan lagi. Dia langsung aja pindah ke sini, ya, tidak perlu pemanasan lagi. Dan ketika emptying dan steering, dia tinggal nunggu ini, tinggal nunggu kondisi transisi ini enable atau tidak. Kondisinya apa? Node I1, node I1, node I2, dan node I4. Node I1 ini, ya, tangki apa kosong. Node I2 tangki tidak penuh, ya. Oke. Dan node I4 tombol start tidak ditekan, ya. Nah, maka dia pindah ke sini lagi, kondisi awal, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau melihat ini, bagaimana sih Pak implementasinya ke PLC gitu kan? Ingat, P1 nanti akan menjadi semacam memory bit. Kalau output ini akan jadi keluaran seperti biasa pengamatan, I juga menjadi pengamatan, ya. Nah, itu bisa. Oke, P1 menunjukkan transisi tapi tidak diletakkan, tetapi di logiknya. Kita lihat bagaimana, ya. Oke, misalnya saya perlu
Nah, saya bisa. Oke, nah ini adalah misalnya ladder diagramnya ya. Ladder diagram dari si atau saya kecilkan dulu supaya gampang ya. Oke. Oke, ini kalau kita lihat, kita bisa bikin project, ini project gitu ya. Misalnya SPN 1. Oke. Misal kalau kita lihat dari bentar, gambar yang ini tadi, ya, gambar yang ini, saya besarin gambarnya. Ya, kita besarin gambarnya. Nah, kita lihat dari pertama, lihat dari satu-satu kita. Nah, misalnya nih ya, kelihatan nggak nih, Dede? Kelihatan. Halo? Kelihatan, Mbak, kelihatan. Speaker saya mati. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Mbak. Oke ya. Nah, misal berarti kita harus definisikan P1 sampai P5. Jadi kita add variable dulu. Ya. P1 var ya. Kita tambah variable F P1 sampai P5. P1 gampang gini ya. Nah, tapi P1 ini initial value ini 1 ya. Karena token tuh di situ gitu. Nah, kita tidak perlu set lainnya. Ini auto aja dia. Kalau auto berarti memory bit. Kalau dia terhubung dengan rack input output ya, maka kita harus assign dia. Ya, tapi ini karena kita memory bit 1 P1 ya. Lagi P2 ya, add oke. P3 add P4 P5. Nah sekarang selain itu apa? Kita tadi punya apa? Kita lihat. Tadi daftar input output. Nah, ini perlu kita ini inputnya ini kan? Ya, inputnya. Oke, inputnya apa? Nah, kita dari input dulu. I1 ya. Kita bisa taruh ID ini, tapi kita bisa juga pakai I1 ya. I1. Kalau kita harus assign dia. Jadi biasa penulisannya I 0.0.0 misalnya. Kondisi awalnya dia, sorry ini kondisi awal saya baru lihat. Harusnya tadi yang ini enggak ada. Hanya P1 aja bernilai 1 ya. Lainnya tidak, itu tergantung logik di lapangan. Karena saya copy tadi. Ini P1 1 gitu. Oke ya, P2. Oke ya, nah I1 oke. Nah sekarang supaya cepat ya kita tinggal gampang ini I2 gitu kan, supaya klik aja dia. Ya, ini 01. Nah, jadi I2 ini I2. Oh tadi sorry ya. Ini harusnya ada I1. Oke. Add lagi I3. Ini kan 0, 1, ini berarti 2 ya. Jadi kalau dalam rack PLC itu dia ngitung itu bukan dari 1. Jadi I0, 1, 2 gitu ya. 0, 1, 2. Jadi kalau I1 berarti dia ujungnya ini 0 ya. Oke. Ini pengertiannya apa? Kalau 0 ini adalah sistem sistem besarnya gitu bloknya. Nah, kemudian ini nomor racknya. Dalam rack itu nanti ada tergantung bisa 16, bisa 8 input, misalnya input ya, berarti ada 8 alamat input. Berarti ini kayak gini lah, gimana ya? Yang pertama ini provinsi, ya, ini pengalamatan. Jadi 0 yang kedua ini kabupaten kota. Ini adalah alamat rumah, nomor rumah gitu. Nah,
Jadi misalnya ada 16 rumah, berarti rumah ke 0 kah, rumah ke 1 kah, rumah kedua kah, rumah ketiga gitu. Jadi misal 0, 0, 0, ini artinya apalah? Ini dia terdapat di modul 0, di rak yang 0, kemudian di apa? Di dalam rak itu misalnya ada 16, dia posisi yang ke 0 gitu. Nah, ini berarti raknya sama, tapi di posisi yang satu. Ini raknya sama, posisi yang kedua. Tidak boleh sama nih ya. Tidak boleh sama persis semuanya. Tapi modulnya boleh sama, karena dalam satu modul misalnya ada 16 titik. Nah, tidak boleh lebih dari itu juga gitu. Tidak boleh 0,16, tidak boleh, karena hitungannya kan dari 0, berarti sampai 15. 0 sampai 15 itu ada 16 tuh ya. 17 tidak bisa, kalau dia sampai 16. Oke, kita lanjut, tambah lagi di 4, berarti 3. Oke ya. Oke, nah sekarang kita add output ya. Outputnya O1. Nah, kalau outputnya beda lagi, dia bukan apa? Bukan I, dia Q gitu ya. Ya Q di modul yang sama tapi beda misalnya. 0 ya. Dia tidak boleh, kita lihat ini di rak yang sama. Nah, di rak yang sama, tadi kan raknya 0 untuk input. Nah, kita ambil rak untuk output itu rak yang ke 1. Tadi kan rak yang input kan ke 0. Kemudian dari rak yang 1 itu, dia urutannya O1 ini di yang pertama, yaitu di 0 gitu ya. Lagi. Lagi. Empat. Oke, berarti ada 4 kan? Tapi ingat, I1 ini apa ya? Nanti kembali lagi ke tabel nih, jangan sampai salah. Ya. Nah, tapi kalau kalian mau gubahin dengan list 02 dan sebagainya, boleh juga. Gitu. Boleh, tapi untuk, ini kan panjang-panjang nih. Ya, panjang-panjang nanti ya. Nah, kalau udah dapat, nanti boleh kalian ubah I1 diganti list 02 misalnya. Bisa. Oke ya, kita close ya, udah dapat semua. Nah, pertama-tama adalah yang kita lihat adalah kembali ke sini. Nah, kita sekarang mulai pada desain logiknya. Berdasarkan desain logik ini artinya apa? Ya, artinya apa? Semuanya bernilai 0 kan di kondisi awal. Oke. Di kondisi awal bernilai 0, maka kita lihat transisi yang pertama. Jadi patokannya itu transisi sebenarnya. Dan transisi itu tidak ditulis, tapi dia menggambarkan logika programnya gitu ya. Nah, kita ambil dari transisi pertama. Transisi pertama kita lihat pre-place-nya place berapa. Terus masukkan P1, bahkan kita tulis P1 ini. Ya. Kemudian post place-nya apa? Post place-nya, kemudian sebelum pre-place harus enable, ini juga harus oke ya, import ya. Berarti apa? Import n not I1, n not I2. Karena ini n dia bisa disambung dengan langsung ya. Nah, ini tadi ini apa? Ini P1. Ya, kita pilih saja dari yang ada P1. Kemudian import-nya normal ya. Oke, kita pakai normally open. Nah, ini ya, normally open. Berarti kita pakai import. Misalnya. Kemudian ini not I1, berarti kita pakai normally close dia. Ini kan not ya. Jadi ketika I1-nya bernilai 1, dia malah 0 logikanya. Jadi sini ada logik, ada kondisi I1-nya. I1, oke. I2. I2 juga itu normally close ya. I2. Kemudian outputnya apa? Penembakan terjadi di mana? Penembakan itu jadi P2 dan P5 ya. P2 dan P5. Maka kita harus buat set. Yang di set mana? Yang pertama di reset dulu. Ketika token ini pindah ke sini, berarti token sini hilang karena dipindah. Jadi P1 itu terreset ya. P1 itu terreset, P1 reset ya, kita guna. Kemudian P2 dan P5 itu terset. Bikin dulu ini.
Oke. Set. Oke. Dan ini set. Oke ya. Nah, sekarang ini P2 dan P5. Oke, nah, oke, udah selesai untuk transisi pertama. Jadi transisi pertama itu tidak tulis, yang ditulis cuma P-nya aja, sama kondisi-kondisi output, input dan sebagainya. Tapi P1 itu sangat penting untuk menentukan logiknya. Habis lihat T1, jadi gampang itu di ini itu gitu gini, kita tinggal lihat T-nya. Sekarang T2. Nah, ini nanti dulu kita urutkan aja T2. Nah, ini T2 ya. Tapi tidak salah, komen pokoknya nanti gampang dikasih ya, itu gampang. T2. T2 ini apa? P2. Nah, jadi kalau token sudah ini P2 ya. P2 berarti ini P2. P2 oke, P2 ini waktunya oke, masih 14 menit. P2-nya apa? I2 dan I3. I2 dan not I3. Berarti kita masukkan satu. Ini satu not ya. Sorry. Oke. Keluarnya apa? Apa yang di reset? Yang di reset adalah oke, sebentar. Taruh aja nanti penamanya kita belakangnya supaya tidak itu. Nah, yang di set adalah P3, berarti P3 nanti di sini. Oke, sini P3. Ini P2 di reset. Ini P2. Ini P2 ya. P2 langsung I2 dan not I3. I2 not I3. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang habis T2 kita urutkan aja supaya enggak pusing gitu. Kita urutkan T2, T3 gitu sampai T5 nanti. Berarti ada 5 logik di sini. 5 baris program lah kurang lebih. Jadi kita bisa ukur juga berapa program panjang kita. Oke, saya percepat ini, saya kasihkan ya. P3, I3. Dan set P4 nya di set. Oke, ini P3 kemudian yang di set P3, kemudian di set adalah P4. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah T3. Sekarang T4 ya, T4. T4 apa? Preplace-nya adalah P4 dan P5 untuk T4-nya ya. Oh, sorry, T5. Oke, kalau T5 nanti P4 ya. P4 itu adalah P4 dan P5. Nah, jadi dua-duanya harus ada. Jadi harus hubungan N nih. Karena dua-duanya harus kan. Nah, dua-duanya harus ada. Harus ada token 1, 2 kan. Kemudian ini apa? Not I1, not I2, not I4, not I1, not I2, not I4. Nah, dan yang di reset apa? Yang tadi masuk ini P3 dan P4 dan P5 nanti. Ya. Oke ya, nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini apa tadi? P4, ini P5, kemudian ini not I1, not I2, not I4. Oke, nah R yang di reset apa? Di reset berarti yang ini tadi masukan ini yang di reset kan karena token pindah ke
P1 nih, kembali ke awal. Jadi yang di set P4, P5. Nah, yang di set apa posnya nih? Posnya dia kemana nih? Panahnya. Kita ikutin panah dia kemana? Sorry. P1. P1 kan? Nah, oke, untung. Berarti kalian udah ngikutin ya. P1. Nah, oke. Nah, oke. Apakah sudah selesai? Belum. Logic, transisi, dan sebagainya sudah oke. Nah, tinggal sekarang outputnya. Nah, tinggal outputnya gampang. Kita set P1. Jadi kalau P1 bernilai 1, apa yang terjadi? 0 semua. Jadi tinggal kita ini, kalau P1 bernilai 1, nah, kalau P1 bernilai 1, 0 semua ya. Berarti apa? Ini reset ya. Kemudian reset reset reset. Jadi kalau P1 bernilai 1 ini, karena kita udah tadi kan sampai di sini sampai yang 9 ini itu transisi. Nah, sekarang kita ini place. Jadi kalau P1 nanti bernilai 1, apa yang terjadi? Berarti O1, O2, O3, O4-nya 0, di reset semua. O1, dan ketika ini on, artinya status ini hidup. Kalau status ini off, dia enggak pengaruh, enggak pengaruh. Jadi tinggal mana yang hidup sih, mana yang on ya. Oke. Nah, ini agak panjang memang kalau dibandingkan kita pemrograman langsung. Tetapi ini terstruktur. Jadi ketika kalian, saya enggak mau pakai feeling, saya ganti dengan sistem apa, kalian langsung tahu bahwa di rang berapa deh sebenarnya program ini nih. Ketika kalian ubah, kalian cukup mengubah program di rang itu. Jadi yang lain tidak pengaruh, karena kalian sudah terstruktur. Itu sih bedanya. Ya, jadi kok semakin susah program itu semakin bagus. Logiknya semakin susah semakin bagus gitu. Karena kelihatan gunanya Petri ini ketika persoalannya makin sulit gitu. Oke, ketika P2 akan terjadi. P2 ini 1, 0, don't care. Berarti kita sudah. Oke, sorry. Oke, ntar O1, O1 nih ya, O1. Oke, O1 O1-nya 1, O2-nya 0 ya. O2-nya 0. Berapa? Oh, nah ini don't care kita tidak perlu tulis, berarti O4 ya, O4-nya. Oke ya, bisa. Ini kalau P2. Nah, jadi tinggal dulu saya buat waktu S2 tesis saya itu buat ini ketika kalian punya Petri ini, tapi dulu pakai program Delphi dulu. Otomatis kalian langsung dapat laddernya gitu, tidak capek gini. Jadi tidak repot, tapi waktu itu manual karena saya tidak bisa dapat protokol dari program PLC-nya. Dulu ada salah satu program, dosa saya sebut lah. Nah, itu kan rahasia mereka juga gitu ya. Untuk bisa, tapi langsung dapat tinggal disalin aja gitu. Kalau ini kan masih Oke, P2, P3 sekarang. P3 apa terjadi? P3 itu P3 001 ya. 00 O1, O2-nya. Oh, tadi ini O1 P2, O1 1 ya. Sorry. Ini set nih. Nah. O2 ya. O2 Oke,
Oke, berarti ini reset, ini O2. Ini O1 ya, O1. Ini P berapa? P3. P3, O1, ini O1-nya 0, oke, 0. Tuh ya, O2-nya 0, O4-nya 1. Set ya. Oke, nah tinggal 2 lagi ya, berarti tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi, P4. P4. P4, P4, oke. Ini P4, ini masih O1, oke. O1-nya set, O2-nya set ya, oke. O2-nya ganti dulu, keburu lupa, nanti kita ganti set gitu ya. Nah, kalau dengan cara ini kalian nanti apa yang mau ubah dimodifikasi, modif pun tahu gitu yang mana. Ini enggak susah. O4. Oke, nah tinggal P5. P5 ini sederhana sekali. Tinggal O3-nya jadi P. Nah, ini P-nya, oke, P4 lupa. Ini P5. Oke, P5 ini cuma O3. Jadi cuma O3 di set. Ya. Oke. Nah. Oke. Sebenarnya ini sebenarnya kalau dibikin itu pun boleh open on off the seperti set coin di sini ya, kecuali P-nya. P3. O3. Oke. Nah, oke, jadi sip. Nah, ini jadilah di programnya. Kurang lebih seperti ini ya. Lumayan kan? Lumayan panjang tapi terstruktur. Jadi kita tahu bahwa ini transisi pertama, transisi kedua, transisi 3, transisi 4. Sorry. Tadi ada berapa transisi? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ada 5 place. Jadi kita langsung tahu. Oke, tadi ada 5 transisi kan? Oh, transisi 5 belum ya? Hampir lupa saya. Lewat tadi kan? Oh, udah. P3, P2. Oh, ini ya. Ya kan? Ya, ini P2. Ya. Nah, ini lupa tadi yang P5 kita kelewatan. Oke, P5 ini P2. Ya. P2, I2, I3. I2, 3. Tapi 3-nya bukan not ya. 3-nya yang biasa aja. Yang normally close. Normally open. Nah, ini artinya apa? Maka P2 di reset. Oke. Ini kalau kalian nanti gampang, kalian bisa tinggal kasih komen sini ya, supaya gampang tahu T5 berarti yang ini gitu bisa. Lebih gampang lagi tuh, lebih memudahkan lagi. Berarti P3, P4, P4. Ya, oke. Lebih seperti itu. Nah, harusnya ini yang di atas nih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Ini di atas. Oke. Bisa kalian copy, bisa. Coba saya. Tapi tidak apa-apa. Oke. Sekarang tinggal kita coba run ya. Oke, complete ya. Nah, kalau kita lihat sini. Nah, tadi kan ini di modul, ini kan di modul 0, modul 0, ini modul 0, kemudian raknya rak pertama ke 0, raknya ke 1. Nah, tadi ya, mana tadi? Ini. Ini kan kalau input rak 0, ini kan modul 0 nih. 0,
rak yang ke 0 dalam modul itu satu modul satu, ini rak ke 0 tuh kita input. Nah, tapi ini tergantung ya. Kalian menggunakan di lapangan tuh dia alamatnya berapa, harus ngikut, tidak boleh kalian program tapi beda pula alamatnya, harus ngikut yang terpasang di lapangan alamatnya. Nah, kemudian kalau input output dia rak 1. Nah, mulai dari sini 0 1 2 3 4 5, ini 0 1 2. Jadi ini Q loh ya. Nah, supaya tahu. Oke. Naikkan dulu supaya luas. Oke, kita run. Ya, kita run. Nah, jadi ketika apa nih? Misalnya, jadi ketika ini kan logik 1 tapi I1, I2 kan 0 nih. Kalau merah nih berarti dia bernilai 1, P-nya. Ya. Kemudian logiknya kalau biru ini bernilai 1. Ya. Nah, kalau ini baik logik maupun I4-nya bernilai 0. Kalau ininya bernilai 0, I1-nya tapi logiknya bernilai 1 karena dinegasikan. Gitu ya, makanya di biru. Jadi ini biru ini lebih pada logiknya, yang merah ini lebih pada kondisi inputan outputnya. Gitu. Jadi ketika I4 itu 1 0 1 2 ya. I4 0 1 2 3 ya. Tombol start ya, I4 itu ditekan, apa yang terjadi? Nah, kita lihat I4 tekan, apa yang terjadi? P1 di reset. Jadi reset ini bernilai 1, P2 jadi set. Lihat P1-nya hilang, tidak merah lagi, P2 yang merah. Nah, ketika P2 merah, nah kita lihat di P2 itu apa sih yang hidup? Nah ini kita lihat yang hidup. Saya naikkan lagi supaya gampang. Nah yang hidup tuh adalah O1. Ya, O1 hidup nih. O2 di reset, O3. Nah ini yang hidup. Ya. Nah gitu. Jadi ketika itu yang hidup. Nah habis itu apa? Ya. Ini saya urutkan supaya kalian gampang. Tetapi tidak urut pun tidak apa-apa ini. Ya, nanti kondisi acak pun tidak apa-apa. Jadi saya urutkan supaya gampang memahaminya. Ini apa? Ketika ini kan udah P2 nih bernilai 1 nih. Ketika I2 ditekan. Anggap aja ketika I2 itu dia belum panas. Suhu itu masih di bawah temperatur gitu ya. Kan I3 nih. Tapi kalau kita lihat berarti I2 ya. I2 itu 0 1 ya. Oke, sini kan I2 tuh. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, ini P3-nya di set. P2 tadi di sini di reset. Jadi P3-nya di set dan P3 itu apa yang hidup? P3 itu O4. Ya, O4 hidup. Nah, ya, O4 hidup. Oke, dan seterusnya kalian bisa uji lah nih, pasti sama. Bukan pasti, tergantung kalian benar atau tidak. Nanti kalau diurutkan itu, kalian gambarkan dengan yang kondisi ini. Ya harusnya kondisi ini betul dia ternyata, urutan programnya kurang lebih seperti itu. Nah ini salah satu cara bagaimana kalian membangun sistem ini. Dan silakan nanti dicoba di rumah. Saya tidak tunjukkan langsung supaya tadi pemrograman sudah tunjukkan kan, nanti yang nyoba silakan kalian gitu ya. Nah, biar dapat feelingnya gitu, ibarat kata orang dapat sense-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa langsung diterapkan ke level tadi gitu. Nah, sekarang bisa juga kalian menggunakan subnet ya, subnet. Tapi subnet ini mungkin apa? Mungkin ini saya sampaikan sampai subnet dulu ya. Saya lihat waktunya. Sampai sini aja, sampai pasifnya. Oke. Nah, sampai subnet. Jadi subnet itu apa? Subnet itu di dalam place ini, ketika place ini aktif, di dalam ini ada jaringan lagi, jaringan P3 lagi gitu. Jadi kalau kita lihat ini, misalnya ini kita bisa jadikan satu jaringan. Jadi bisa dijadikan satu place nih. Jadi ketika masuk place itu, di sub place itu ada logic ini gitu. Bisa. Nah, tergantung kita. Misal dalam ini ada logic ini. Ya, harusnya kalau dibikin besar ya kurang lebih seperti ini. Tetapi kadang-kadang representasi misalnya di dokumen itu kan kalau dibikin terlalu lengkap tuh nggak cukup space-nya.
secara keseluruhan. Tapi kok dibikin gini kan, oh lebih ringkas. Tetapi nanti dibikin lagi keterangan di dalam situ tuh apalagi. Jadi dalam satu page halaman itu bisa pertama kita dapat logik makronya. Nah, dari makro itu bisa ke subnya untuk melihat logik mikronya yang lebih kecil. Oke. Jadi pengembangan ESPN-nya hierarki berkawan seperti ESPN secara keseluruhan. Ya, kita bisa lihat. Nah, hierarki artinya apa? Ada yang hierarki on the top ya. Di dalamnya ada hierarki kedua, ada hierarki ketiga. Mungkin di sini ada lagi subnet lagi. Jadi bisa aja hierarkinya begitu beruntut. Tapi itu kalau sistemnya benar-benar apa dikatakan rumit lah ya, panjang dan sebagainya, sehingga kepanjangan kalau dibikin satu halaman ya. Dan subnet pasif itu masukkan keluaran adalah dongker ya, sampai diaktifasi. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Start M1 M2 ini motor yang biasa ini model kalau kalian misalnya modelnya terapkan untuk buka tutup pintu misalnya, buka tutup pintu. Ada dua motor, satu motor menutup, satu motor membuka misalnya. Nah, kondisi awal dua-duanya 0. Nah, tapi tergantung mana duluan. Ketika dia ke kiri duluan, maka motor ini transisi nanti ini bisa aja orang masuk dari dalam atau luar, yang mana lah. Ini tergantung. Ini cuma ilustrasi saja. Jadi ketika ini motor satu aktif, ya motor satu aktif. Nah, ketika ada tombol untuk motor satu stop, maka dia ini on, ini selesai. Dia lanjut ke motor 2. Ini motor 2-nya ya. Nah, motor 2 ini baterainya habis. Bentar ya. Oke. Nah, motor 2 motor 2 aktif setelah itu. Ini O1, O2, O1 itu motor 1, O2 motor 2. Akhirnya motor stop, dia bisa kembali dan seterusnya motor 1, motor 2 itu. Jadi motor 1 gantian hidup ini. Ya, bisa gantian hidup ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, nanti minggu berikutnya kita akan belajar dia apa hubungan dengan timer. Jadi banyak sistem-sistem juga menggunakan timer. Jadi ketika ada timer bisa manggang roti ya, dan proses manggang roti dia butuh misalnya 45 detik, baru dia pindah ke place berikutnya. Place itu status berikutnya ya. Dari satu status ke status yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah.